kepada Bapak Aing, bapaknya orang Sunda, yaitu Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Semoga di bulan suci ini permohonan maaf saya bisa diterima oleh Kang Deddy. Mohon maaf Pak Deddy, aku ibunya Daus, aku ingin mohon maaf kepada Pak Deddy, terutama karena Pak Deddy. Untuk semua warga-warga Sunda, ini pembelajaran buat orang. Ade goreng kubasa, hampura sadayana. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Jurusan mana deh? Jurusan mana deh? Yang biasa narik di wilayah Puncak. Di sini hampir berapa? Tambah lili mawon Ili apa ili? Kecil-kecil kayak. Oh, ini bayar pajak aja tengah larang-larang loh iki. oh iya. Dalan kok saya kok ana ngene iki lho. Jadi semuanya itu di Blue Hotmix itu nggak Ya ada kan tambang-tambang. boros kayak gini mah Pak. Ya nggak boros Pak, Jawa Barat itu banyak duit Pak. Ya. Pajak, rakyat untuk rakyat. Oh, jadi nggak boleh tambal-tambal. Ya nggak boleh Pak. Nggak mampu itu namanya itu kalau tambal-tambal. Di Jawa Barat ada Pak Deddy Mulyadi. Di Sintang Kalimantan Barat ada Pak Herculanus Bala. Menyala Pak Bupatiku. Tengok nih. Di Kalimantan Timur ada Rudi Masud dong. Nih, lihat tuh jalan. Keciwat pakai cut bray. Mabuk bar kita. Mabuk bersama. Besti dong. Yongs. Kita kan punya besti. Jai. New Man City People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si pakot lagi bobodo tapi mangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Santuy people. Aroma-aroma libur panjang sudah tercium ya. Sepertinya para santuy people juga beberapa ada yang udah mulai mudik dan masih di perjalanan. Ya. Hati-hati selamat sampai tujuan. Jangan lupa balik lagi gitu ya. Yang di kampung halaman kalau sempet nonton ya. Ada update dari sosmed yang rame hari ini, langsung kita meluncur dulu tapinya. Yes. Satu people jangan lupa di like videonya, terus juga sambil di ini ya, diklik hype-nya nih, tinggal digeser. Nah ada hype, diklik ya. Untuk support gitulah ya. Sekarang kita meluncur apa yang lagi rame di sosmed today. Yes. Ninyo, setelah cukup lumayan lama tidak ada kabar update di sosmed gitu ya, sudah menjalani persidangan. Ini ada update, katanya Resbob minta jadi tahanan kota. Minta ampun sama warga Sunda, khususnya sama Piking, sama minta ampun ke KDM gitu. Mungkin biar bisa lebaran di rumah gitu. Bagaimana ceki dari Detik Jabar? Sampurasun, tabusan saya menyampaikan permohonan maaf saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tabusan saya menyampaikan permohonan maaf saya dari lubuk hati saya yang paling dalam, tentunya kepada Abah, Teteh, Ibu, Bapak, dan seluruh masyarakat Sunda, juga komunitas Viking tentunya. Saya telah menjalani 5 kali sidang dan telah ditahan lebih daripada 3 bulan. Secara ikhlas, tulus, dan ridho dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ikhlas menjalani proses hukum ini secara kooperatif dan baik. Yang terakhir, saya mohon permohonan maaf saya diterima oleh masyarakat Sunda, juga komunitas Viking, wabil khusus kepada Bapak Aing, bapaknya orang Sunda, yaitu Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Semoga di bulan suci ini permohonan maaf saya bisa diterima oleh Kang Deddy selaku Gubernur Jawa Barat. Dan yang terakhir, kepada orang tua saya, kepada keluarga besar saya, kepada tunangan saya, Laili, terima kasih sampai saat ini masih menemani saya. Saya minta maaf atas kekacauan ini, atas kesalahan yang saya perbuat. Intinya, semoga permohonan maaf saya diterima oleh Kang Deddy, masyarakat Sunda, juga komunitas Viking. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kenapa mention KDM ya? Kan KDM mah slow aja dia makan. Pasti dimaafkan. Kalau proses saya mah tidak mau intervensi. Kan begitu KDM mah ya.
Terus juga kan yang ngelaporinnya Kang Erwan ya sama beberapa perwakilan dari komunitas Viking gitu ya. Ada Kang Tobias juga apa sebagai saksi doang. Pokoknya yang ngelaporin bukan KDM, kenapa harus bawa-bawa KDM gitu. Lagian ya sama KDM ya saya mau nggak mau intervensi, gimana penegak hukum aja gitu. Iya. Sebelumnya teh dia minta buat sidangnya teh jangan di Bandung gitu, kalau nggak salah teh di Surabaya aja gitu. Karena katanya ditangkapnya di sono, terus dia melakukannya di sana gitu. Cuman sama hakim nggak dikasih, enggak lu di mari udah gitu. Nah, mungkin menurut Mamang dia ngambil momen Lebaran ini gitu untuk jadi ya udah tahanan kota aja gitu. Kotanya kota mana belum tahu gitu, pokoknya mah ya. Tapi belum ada respon. Nah, selain Resbob ternyata mamahnya juga akhirnya turun tangan gitu, meluncur. Terus Nih, ibu YouTuber Resbob minta maaf ke warga Jabar katanya. Ceki-ceki. play. Orang tua Daus, mohon maaf. Saya ingin mengaturkan mohon maaf kepada seluruh warga Sunda, terutama Jawa Barat, dan kepada komunitas Viking. Saya tahu anak saya bersalah, tapi semua itu kan proses ya. Proses agar Daus tambah dewasa dan untuk lebih baik lagi agar menjadi penerus bangsa yang lebih baik lagi juga. Jadi saya mohon maaf, kiranya dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengaturkan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh warga Sunda dan komunitas Viking. Juga Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Aing, saya senang sekali, saya sering lihat YouTube-nya Pak KDM. Mohon maaf Pak Dedi, aku ibunya Daus, aku ingin mohon maaf kepada Pak Dedi, terutama karena Pak Dedi pimpinan dari warga Sunda, warga Jawa Barat. Yang terhormat, mohon maaf Pak Dedi, saya mohon maaf anak saya khilaf pada saat itu berkata, jadi mungkin dilepas kontrol ya Pak Dedi. Saya mohon maaf, Daus bebas, Daus bisa kuliah lagi, bisa melanjutkan hidupnya, terus bisa, karena kan dia udah tertunda nih, udah hampir mau 4 bulan ya, Daus di dalam, jadi mudah-mudahan Daus bebas, bisa aktivitas lagi, bisa berkarya lagi, yang lebih baik lagi tentunya. Oh, waktu kejadian aku kebetulan di Jakarta, Daus kan di Surabaya, kuliah kan dia, jadi aku juga nggak tahu. Pas tahunya juga aku dari temen aku dikasih tahu. Jadi ada yang bilang, "Ma, itu kenapa Daus?" Aku juga kaget, kenapa? Terus pas aku diceritain, oh ya udah terjadi. Akhirnya aku nasehatin, kenapa begitu? Kamu, iya Bun, kalau Daus hilaf, ya udah. Sekarang ayo kita hadapi, minta maaf sama semua warga Sunda, terutama warga Sunda Jawa Barat dan kelompok Viking. Maaf sama. Tuh gimana? Enggak, kenapa harus bawa-bawa KDM sih? Udah ngelaporin juga bukan KDM. Udah nggak ada cerita aja KDM intervensi kalau udah kayak gini, apalagi udah naik persidangan nih. Udah tinggal putusan apa ya? Apa masih berapa kali menuju putusan gitu? Nah, dia minta jadi tahanan kota aja. Syukur-syukur bisa. Nggak bisa di stop juga, udah masuk ke persidangan gitu. Iya. Mungkin paling bisa jadi tahanan kota. Cuman masalahnya mau nggak mau berarti tahan di Bandung. Iya. Nggak mungkin dong sidangnya di Bandung, tahan kotanya di luar Bandung gitu. Coba gimana atuh? Karena harus ada ini kan ya, Mang, wajib lapor kan kalau nggak salah tuh. Iya, terus nggak boleh keluar dari kota yang jadi tempat dia ditahannya itu gitu. Kumaha tuh Ibu? Komen-komennya sih ya seperti biasa ya. Maaf ya, maaf, proses hukum ya lanjutlah. Dimaafin Bu, tapi hukum tetap diproses. Dan nanggung udah persidangan itu. Bebaskan si Resbob katanya ya. Saya maafin Bu, kalau anak Ibu nggak bisa dimaafin, giliran kami mohon maaf ya Bu. Lah gimana ya, bener. Lanjut lagi. Terus Nih, menariknya di 6 hari yang lalu dia udah minta maaf juga, mencoba gitu warga Jabar, pendukung Persib gitu. Tapi nggak terlalu viral. Begitu yang hari ini bawa-bawa nama Bapak Aing langsung naik di FYP. Bener-bener Bapak Aing ya, algoritma pemancing FYP gitu ya. Kita lihat dari pikiran rakyat, ceki-ceki. play. Pendapatnya di TikTok kan tadi yang banyak nyebarin kan bukan kamu kan, itu dari Radar sendiri. Jadi berkali-kali saya sampaikan saya menyesal atas perbuatan saya kapok, dan
Ya, untuk semua warga-warga Sunda, ini pembelajaran buat orang. Ada goreng kubasa, hampura sadayana. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini menyesal banget ya Bob ya. Menyesal banget. Saya menyesal banget. Mohon. Kalau ada RJ, bisa RJ kita minta maaf ya. Kalau ada RJ, milih RJ kita minta maaf ya. Emang masih bisa RJ? Udah masuk persidangan loh. Udah berapa kali sidang juga gitu. Kalau lah misalkan bebas bersyarat gitu, wajib lapor atau apa gitulah ya. Misalnya gitu. Nah dia nggak bisa senang dulu. Kenapa tuh? Satu kasus sudah menunggu di depan, meluncur. Terus? Nih, yang sama si JJ, yang dari 2025 gitu ya kalau nggak salah mah ya, yang sama si JJ lanjut naik. Mereka teh statusnya udah tersangka. Aduh. Keluar dari mulut singa masuk mulut singa satu lagi. Aduh, ceki. Lay. Resbob dan Bigmo resmi jadi tersangka teman-teman atas kasus fitnah yang dialami oleh Aziza Salsa yang sempat beberapa waktu lalu viral. Kemudian selama berbulan-bulan tidak terdengar lagi dan kemarin Bareskrim Polri telah menetapkan keduanya sebagai tersangka dan akan menjalani gelar perkara penetapan dalam waktu dekat ini. Penyidik kabarnya akan memanggil keduanya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan belum mengungkapkan waktu yang spesifiknya. Jadi Aziza Salsa melaporkan pemilik akun dan sang kakak Resbob atas dugaan penyebaran fitnah karena sempat membicarakan kehidupan pribadi dari Aziza. Nah sebenarnya di tahun 2025 kita tahu sendiri bahwa Bigmo dan Resbob ini ingin melakukan mediasi, tetapi pihak dari Aziza memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum. Bahkan ini juga disampaikan oleh sang ayah yaitu Andre Rosiade dalam wawancara dengan jurnalis. Tuh dugaan mah bang ya, ini teh belum lanjut proses gelarnya teh karena nungguin sidang Resbob gitu. Jadi dia didobel. Ya kalau sudah beres di sini belum tentu lepas gitu. Iya. Tapi aku penasaran Bang, kalau misalnya nih jadi masuk gitu, didakwa bersalah lah gitu ya, intinya masuk lah gitu di Bandung. Di Bandung, yang soal nyenggol-nyenggol ini ya, suku Sunda sama ini Piking ya. Misalnya masuk nih gitu kan. Nah, yang di mana namanya? Bareskrim? Iya, yang itu bakal berjalan atau nunggu? Berjalan juga. Peminjaman ini terpidana gitu. Pindahin lagi sini loh. Kasus berikutnya loh. Kalau misalnya terus kena terbukti juga gitu. Nggak berarti tahu di situ lebih lama dong gitu atau gimana? Nggak tahu juga ditumpuk atau paralel jalanin hukumnya. Tapi kok ya kasus yang ngeborong Bob. Aduh ampun, si Bigmo yang lagi dak-dik-duk dia nih. Aduh, tapi sampai saat video ini di-tag sih Kang Deddy nggak ada respon apa-apa. Kang Deddy juga apa urusannya sama gua gitu. Iya. Makan urusannya hukum gitu. Di poster barunya juga malah nge-posting jalan nih sepertinya mau pamer. Kita lihat aja kali ya meluncur. Cus. Siapa yang suka batal puasa? Ayo, siapa yang pengen ikut lebaran? Ayo, siapa yang pengen jalan-jalan ke Jawa Barat? Ayo datang ke sini. Wisatawan sini. Pajak kendaraan yang sudah dibayarkan kini sudah ada hasil yang disajikan. Jangan lupa hati-hati meskipun jalannya mulus. Harus menepi apabila kita ngantuk atau kelelahan. Nikmati jalan yang membentang, hati yang lapang, menuju lebaran yang penuh keriangan. Salam penuh cinta dari Jawa Barat Istimewa. Iya bener-bener Bapak Aing ya di momen liburan ini bener-bener dia ngepromosiin tuh. Berapa kali di post yang rute-rute mudik gitu kan diamankan, gitu, dibikin clear gitu dari delman gitu, tukang beca, supir angkot, terus rute-rute wisata clear lagi. Itu buat ngundang wisatawan. Ntar kita lihat aja nih begitu masuk mulai besok ya. Mulai masuk libur panjang sampai habis lebaran nih. Kayaknya Jabar bakal membludak nih pariwisatanya nih ya. Nih, kalau ini dari cerita Bekasi 17 Maret ya, hari ini H-3 Bekasi menuju lebaran terpantau mulai sepi. Gimana kabarnya yang mudik? Ceki-ceki. Play. Ini jarang sih. Ngeliat Jakarta Bekasi kayak gini bener-bener setahun sekali pas menuju libur lebaran. Tuh. Ngomong banget. Tuh.
Dari mana urusannya Bekasi bisa lowong begini ya kalau bukan pas libur Lebaran ya? Bagus banget ya kalau dilihat begitu ya Mang ya. Lowong tuh. Kalau lowong ya Bekasi Jakarta setahu Mamang tuh kemana-mana teh asa deket gitu. Kalau udah macet tuh perasaan sejam nggak nyampe gitu. Udah setengah jam masih di situ-situ juga. Mantap. Lanjut lagi. Terus. Nih kalau ini dari tetangga apa nih? Warga Jateng keluhkan bayar pajak mahal tapi perbaikan jalan hanya tambal sulam jegi-jegi. Play. Hilo. Kasele bayar pajak larang-larang bolo. Sulit bolo. Meng ditambal-tambal mawon bos. Bayar pajak larang-larang dalane kayak. Lho. Tambal ili-ili mawon ili-ili. Ili-ili apa ili-ili? Kecil-kecil kayak. Oh. Ini bayar pajak aja tengah larang-larang loh iki. Oh iya. Dalan kok sesek ana ngene iki lho. Kira berasa cocok chip. Dalan saya parah bro. Karena ngerjainnya last minute. Bapak Aing aja dari awal menjabat bongkar gali grok. Sekarang cakepnya gitu. Iya. Ini makan last minute. Tibang berapa? Sebulan menjelang Lebaran gitu apa 2 bulan gitu ya baru mulai. Ya jadinya kita tambal dulu takut nggak kekejar waktunya. Kemarin kemana aja? Sulit. Komennya dikit coba nih dari KTT. Halo guys, uang pajak buat apa? Waduh kurang tahu guys. Nambal kalau kualitasnya A1 dan tidak bergelombang oke lah. Ini sama tambal panci aja bagus. Enggak dong, masa disamain sama tukang patri, tolonglah. Halo guys, orang aku banget. Dah usah bergaya, jadilah diri sendiri. Oke. Lanjut lagi. Terus. Nih dari Karlin Lin. Ceki-ceki. Play. Di Jawa Barat ada Pak Deddy Mulyadi. Di Sintang Kalimantan Barat ada Pak Herculanus Bala. Menyala Pak Bupatiku. Tengok nih. Di Kalimantan Timur ada Rudi Masud dong. Nih, lihat tuh jalan. Bangga banget masyarakat Kalimantan Timur. Ya bangga nggak? Bangga dong ya secara Gubernur Kaltim udah punya 2 mobil yang harga miliaran. Mau lagi beli daerah uang masyarakat. Maksudnya tuh hari ini pakai yang satu, besok yang satu lagi gitu, mau ganti-gantian gitu tiap hari. Ya bebas sih, orang kaya juga namanya kan. Di Jawa Barat ada Pak Deddy Mulyadi. Di Sintang Kalimantan Barat ada Oke nih. Apa namanya? Kompetisi teh bagus-bagusan jalan gitu ya. Satu mbaknya nggak bisa ikutan. Soalnya blok ya. Adonannya belum diopen gitu ya. Jadi masih ya gitu ya suka kebawa sama ban mobil tuh ya. Ini apa? Sebelum disentuh KDM, ceki-ceki. Play. Di beton gitu aja udah pada happy warga tuh ya. Yang penting kan mulus. Geleser gitu. Hemat waktu soalnya gitu. Gak usah pelan, gak usah begini. Belum lagi ke peleset gitu kan bahaya juga. Apalagi musim mudik. Udah bikin macet jalan jelek teh ya. Iya. Begini di bus teh. Aduh, nih meluncur. Cus. Nih. Beberapa hari ke depan akan banyak FYP kayak gini. Pertama kali naik bus AC buat mudik. Ceki-ceki. Play. Wah, mabok perjalanan. Ya kan? Nih, komentarnya percaya sama gua mabok perjalanan itu nggak ada obatnya. Obatnya cuma satu, sering naik kendaraan aja. Ya itu benar gitu kan. Ya. Boro-boro naik dikasih tahu mau naik bis aja udah kepikiran mual dari jauh-jauh hari. Iya, karena kebayang aroma ya jeruk-jeruk gitu kan, apa wangi ya kan. Terus kebayang gitu loh jalannya tuh. Gitu sepanjang jalan ya. Nih yang bikin mabok itu selain karena aroma bis, juga karena jalanannya nggak mulus, jadi perut rasanya kayak gimana gitu. Kayak dikocok-kocok. Iya, udah mah mau naik bis deh nyobain. Nah nyobain gitu kan, berarti belum pernah tuh ya, jarang-jarang tuh ya. Udah di jalan begitu, aduh. Tidur pun nggak enak, iya, lambung berasa milsek gitu kan.
Nih, kalau ini Bapak Aing cegah macet puncak angkot libur saat lebaran dapat kompensasi 1 juta. Ceki-ceki. Play. Liburkan selama 5 hari, yaitu tanggal 22, 23, 24, 27, 28, supaya puncak tidak terlalu macet. Jangan Pak Majikan, udah dipakai saringgo. Sidi sub. Pak Dadang. Jangan kepada udah pakai saringgo. Sekali lagi amanat dari Pak Gubernur. Jangan dipakai pos 2, setuju? Jangan pakai selingkuh, setuju? Harus dimanfaatkan untuk luar biasa. Berarti bener sih Pak Dadang kerjanya nih. Komitmen. Tidak ada yang beroperasi, setuju? Ini tahun kedua dia dititipin ini ya, proyekan ini lagi. Iya. Walaupun sempat dirujak di awalnya sama netizen kan, karena terlalu banyak drama gitu. Iya. Ngurangin ini beban polisi. Ini teh. Kamu asup kami. Bagi-bagi. Ya, sok, mohon. Terus, sok. Tuh, cair. Ibarat THR kan. Iya, mohon. Iya. BJB. Jurusan mana deh? Jurusan mana deh? Yang biasa narik di wilayah puncak. Di sini hampir berapa? 2000 Pak. Hampir 2000 orang. 2000 orang terdiri dari 700 armada. Biar nggak macet kalau liburan hari raya Idul Fitri, biar nggak jadi horor terus kalau puncak. Ya sebelum nanti puncak 2 dibangun. Yakin dah aku ini buat narik apa namanya wisatawan gitu. Bener-bener buat ngedongkrak pendapatan provinsi, pendapatan daerah gitu. Cuman tetap nih Santi people, kita mah kan ngikutin udah tahu ya. Tahun kemarin aja berapa kali tuh Lebaran sama juga, terus Nataru sama. Udah kan lewat biasa aja gitu. Cuman tetap di komennya nih nggak setuju ditiadakan karena saya sendiri mau kemana-mana susah gitu. Repot dong Pak, gimana mau berangkat kerja nggak semuanya punya kendaraan Pak. Ini teh bukan pertama kali, udah kali ketiga ini teh kan. Aman-aman aja yang pertama kedua. Dari pertama begini mulu komen. Nanti susah kemana-mana, nggak setuju. Padahal bukan market angkot gitu kan. Terus juga rutenya rute apa namanya, rute jalur wisata gitu. Lu mau kerja mau gimana? Nggak libur lu apa gimana? Coba mau kemana-mana susah. Emang mau kemana? Tolonglah. Lanjut lagi. Nih Eddie Wesley, sentil dulu ceki-ceki. Pak. Ya Pak. Ini aspal baru ini. Ini rekonstruksi Pak. Jadi semuanya itu di Blue Hotnik itu. Ya kan boros kayak gini Pak. Ya nggak boros Pak. Jawa Barat itu banyak duit Pak. Pajak rakyat untuk rakyat. Oh jadi nggak boleh tambal-tambal? Ya nggak boleh Pak. Nggak mampu itu namanya itu kalau tambal-tambal. Wih mantap juga ya. Ini Jawa Barat nih banyak emang merhatiin rakyat nih. KDM. Emang ban ditambal kan. Buset jadi tetangga nih sepertinya. Soalnya Makadem di ini sih dia di blok jalurnya. Khusus pajak kendaraan, lu nggak larinya nggak boleh kemana-mana. Udah ke untuk urusan apa namanya jalan gitu. Warga jadi jor-joran bayar pajak kendaraan. Kenapa lu bayar? Nanti duitnya gimana? Itu jalan jelas-jelas itu kan jadi cakep. Bolong suprit rekonstruksi gitu. Pak ini kualitas jelek bongkar lagi gitu. Nanti saya rugi Pak, nggak mau tahu. Pak ini cuma 4 cm nggak 6 cm bongkar lagi. Belum paling Pak ya. Makanya kita lihat nanti jalannya pasti cakep. Kemungkinan wisata bakal naik nih di Lebaran tahun ini. Ntar kita lihat dulu aja. Lanjut lagi. Nih lastnya nenek gaul mau bukber pakai cut bray. Kenapa sih nenek? Ceki-ceki. Apa nih? Pintunya ikat dulu biar nggak terbang. Pintunya diikat. Emang nenek punya sayap? Nenek mau kemana itu Ustaz dah? Sampai udah kecewat pakai cut bray. Mau bukber kita. Mau bukber apa sama? Besti dong. Kita kan punya besti. Anjay. Ginlong belum. Tapi merah emang nggak terangka ya. Iya. Biasanya ini glowing bibirnya. Pakai ini dulu pakai beng-beng.
Apa bang? Bam gak tuh? Mana sih? Coba carilah. Make up gitu. Oh lipen. Oh. Biar glowing. Oh, merah banget. Apanya merah banget? Hidungnya. Polos banget. Lip balm Lip kayaknya. balm. Oh, lip balm, bem Iya, gitu. iya, iya, Bener. Tinted lip balm. Hidungnya tak. Enggak. Asik. Warna apa itu, Nek? Warna apa sih? Marun ya. Tahu-tauan marun si nenek. Bukber kita. Bukber. Dia lampu hijau. Belum pakai kacamata, Rip. Lupa, Rip. Gaul banget. Iya. Nih. Nih. Apa itu, Nek? Gelap sih, Mbak. Nih, pakai ini nih, gue glowing muka gue pakai ini nih. Ah, ini skincare. Unup. Ton up cream. Tapi Ton. kebalik. Dia bilangnya unup itu ton. Unup dia tadi ngomongnya unup. Unup. Tunup. Iya kan tulisannya tone up ya. Pantesan cakep banget. Berangkat gak ini kita? Ayo cabut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, udah nih udah cakep. Sumpah. Ini nenek impian para cucu Iya. gitu kan. Enjoy, asik gitu kan. Mohon maaf gitu ya. Nongkrong yuk nih, ayo gitu. Jadinya ya happy aja gitu. Nih sampai Pizza Hut ikut komen ya. Pizza Hut tahu-tahuan ya. Nenek siapa ini cakep banget, nenek Mimin katanya. Bener, daripada yang mohon maaf jadi yang uring-uringan, nenek-nenek Iya. rese gitu. Oh. Mending kayak gini aja. Nenek mau beli om up gitu kan, beliin. Mau beli bam-bam, beliin. Beliin. Yang penting enjoy neneknya. Ajakin jalan-jalan, Hayu nongkrong bareng. gitu. Yang penting gak uring-uringan gitu ya. Yaudah sementara segini dulu. Next saya ada update apa nanti kita gas lagi. Sambil menunggu seperti biasa kita menuju ke setting to super thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. So thanks dari video kemarin yang lagi yang belum dibacain nih. Ada the one and only Pusaka Ratu. Kenapa warga desa Purwasaba nggak ada yang ngasih dukungan langsung kepada Kades Hoho? Atau aku yang kurang info Nyomang? Semangat Pak Kades Hoho. Iya katanya sih nggak boleh sama Kades Hoho gitu. Habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita Pusaka Ratu yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih juga kepada Satu People yang sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang si Abu Bolos si Bakun sudah standby. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.